Kurangan tenaga kerja asing. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin menjelaskan sehingga kini perladangan kelapa sawit mengalami kekurangan 28,940 pekerja sebagai penuai dan pemungut buah tanah segar BTS di ladang. Menurutnya, anggaran kerugian buah kelapa sawit yang tidak dapat dipetik kerana tiada tenaga buruh dalam tempoh 5 bulan mengambil kira purata harga BTS iaitu RM1,390 bagi 1 tan metrik bagi Januari hingga Mei. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Kedah Dr. Azman bin Ismail yang meminta kerajaan menyatakan masalah tenaga buruh di industri sawit, jumlah kekurangan buruh dan berapa nilai buah sawit yang rosak akibat tidak dapat dipetik. Mengulas lanjut, Datuk Zuraida berkata, dianggarkan 57.880 tan buah tandan segar sehari tidak dapat dituai dengan mengambil kira purata produktiviti seorang pekerja sebanyak 2 tan. Pada masa sama, jelasnya 75% daripada keseluruhan guna tenaga di sektor perladangan sawit adalah terdiri dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bahas komentar-komentar kalian itu ya. Ada yang ngomong, kamu ini sombong banget. Kamu ini apa namanya? So paling tahu lah masalah kerja ini. Terus ada yang ngomong, saya nggak butuh lagi orang Indonesia kayak gitu. Terus ada yang ngomong, pokoknya ngomongnya yang kayak enak-enak lah. Tapi itu it's okay lah. Saya jadikan masukan juga lah. Nggak masalah kalau kita jadikan masukan aja lah. Ya namanya saya sebagai content creator, saya harus terima komentar-komentar kalian. Tapi begini ya, ini pengalaman saya. Ini orang-orang ini percuma diajarin kerja yang begini karena dia itu nggak mau kerja berat, maunya yang kerja enak, gajinya oke. Percaya deh sama omongan saya ini. Saya ini yang kerja di kelapa sawit, tahu semua. Percaya deh omongan saya ini. Kenapa saya bilang gini ya? Dia itu kerjanya yang mau yang enak-enak, ngacu, yang apa. Orang Indonesia aja yang mati-matian kerja, yang gajiin dia. Kenapa saya berani ngomong kayak gini? Karena saya ini pekerjanya. Saya tahu betul. Saya di sana yang mati-matian kerja. Yang cari duit banyak. Yang mati-matian lah. Tapi dia enak banget dapat gaji banyak. Saya ngomong begini karena apa namanya ya? Berdasarkan penglihatan saya lah. Karena saya satu kerjaan sama dia. Gak bakalan ada yang bisa gantiin orang Indonesia kerja kelapa sawit. Percaya deh omongan saya ini. Dengerin omongan saya ini ya. Kalau saya bohong apa yang saya omongin ini. Ini orang-orang kalaupun mau kerja itu cuma berapa aja. Orang Indonesia itu ya kalau kerja kelapa sawit itu kebun yang tempat dia kerja itu dia anggap sebagai kebunnya sendiri. Dia rawat dengan baik. Dirawat dengan sangat-sangat baik lah seperti kebunnya sendiri. Lagi yang di kontrak itu. Lagi serikat. Gak ada sehebat orang Indonesia kerja di kelapa sawit. Melebihi target kerjanya oke. Bukannya saya mau sombong-sombong ngomong masalah negara saya sendiri. Memang ini fakta. Kalian gak bisa bantah. Saya berani taruhan. Kalian sendiri udah lihat lah. Mungkin kalian nonton video saya ini. Percaya deh omongan saya. Saya ini udah capek ngajarin dia kerja. Cara kerja kayak gini. Gak mau dia. Prinsipnya dia gini, mau lama-lama di sini. Dia mau cari kerja yang enak. Dia mau puluhan tahun di sini. Kalau saya orang Indonesia itu enggak. 2-3 tahun balik. Sudah. Gak mau lama-lama. Bukan berarti orang-orang Indonesia itu enggak betah di sini. Dia enggak. Dia nyari target di sini duit. Kalau udah dapat target balik, enggak mau lama-lama. Itu orang Indonesia. Makanya dia suka yang kerja berat. Orang Indonesia itu jarang yang di Saudi itu mau kerja yang enak-enak. Enggak mau. Itu bukan basic dia. Kalau nggak ada orang Indonesia nggak bakalan bisa kalian para pengusaha sawit, bos-bos sawit di Malaysia ini nggak bakalan bisa sawit kalian keluar dapat target yang banyak.
Ini sering saya ngomong sama bos-bos saya. Bos-bos saya pun ngomong kayak gitu juga lah. Orang-orang pengusaha sawit, koki-koki sawit di sini pun ngomong kayak gitu. Dia sendiri loh ngomong kayak gitu. Yang bisa menyelesaikan kebun-kebun ini cuma orang Indonesia aja. Orang-orang lain itu mah gak bisa. Saya berani jamin apa-apa yang saya omongin tadi ini. Tapi setidaknya ya kalian kalau komentar itu yang baik-baik dikit lah. Kalian nggak pernah mengalami, oke orang ini lama-lama kita mau beralih nggak mau ngambil orang Indonesia, oke terserah kalian mau ngomong apa, tapi ini fakta. Ini kerajaan di sini sendiri loh yang minta saya mau orang Indonesia aja. Ini bos-bos sawit sendiri ngomong, saya butuh orang Indonesia yang kerja di kelapa sawit ini. Dia ngomong kayak gitu. Kalau orang-orang lain saya nggak mau. Kenapa? Dia tahu skill orang Indonesia itu kerja di kelapa sawit. Kalau orang-orang Indonesia itu kerja di sawit itu dia tahu, nggak capek diurus, udah lepasin kayak kucing itu dilepas udah. Dia udah mikir sendiri target berapa dia dapat biar bosnya nggak ngomel. Itu namanya orang kerja, cuma harap gaji aja dari bos. Itu sistemnya orang Indonesia kerja. Kalau masalah kebun sawit, saya bukan mau mengagung-agungkan negara saya sendiri, enggak. Sekalipun orang-orang ini masuk jadi beban company, percaya deh omongan saya, jadi beban juga. Kalau saya nggak kerja kayak kemarin, nggak kerja, semua orang nggak dapat gaji, gua nggak keluar duit, nggak keluar, siapa yang mau gajiin? Dia cuma buang duit aja di sana kerja ya yang enak-enak, potong rumput, potong rumput dapat duit? Enggak kan? Yang dapat duit itu, yang nyari duit itu yang potong buah, loading buah, tolak buah. Itu semua pemetiknya orang Indonesia. Apakah kalian nggak bisa menghargai orang? Biarpun di negara kalian sendiri, tapi tolong hargai kerja luar itu seperti orang Indonesia. Kalau kalian mungkin mau kerja di kelapa sawit, pasti kalian akan kasihan lihat orang kerja kayak gimana, orang-orang Indonesia. Ini orang-orang ini kerja gini, naikin kaki begini dalam kebun, tidur begini, tidur nyorok sembunyi. Karena apa? Dia mikirnya cuma duit aja, tapi nggak bisa nggak bisa membereskan pekerjaannya, padahal itu tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau orang Indonesia itu target harus dapat, makanya orang Indonesia itu ya kalau di kena bising, kena ngomel itu dia marah. Kenapa? Targetnya itu udah dia dapat. Ya mungkin ada orang yang nakal satu dua, ya biasa aja lah, tapi kebanyakan kayak kalian itu yang ngomel, yang orang Indonesia sekarang udah belaga, udah besar kepala. Emangnya saya udah besar kepala kayak gimana? Saya pun heran sama kalian semua. Ini saya berdasarkan riset saya sendiri yang kerja di kelapa sawit. Jangan deh kalian membangga-banggakan orang-orang ini, percaya deh. Jadi beban company orang-orang ini. Gak bisa sawit kalian di sini itu maju, sawit kalian keluar, gak bisa. Ini sawit ini kerja jangan main-main loh, kerja berat. Sekalipun badan-badan orang ini kayak gentong, saya berani jamin gak bakalan bisa menyelesaikan pekerjaan di kelapa sawit ini kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia itu cuma mau itu aja, gajinya dibayar sesuai sama pendapatan, sama menghargai orang, itu memanusiakan orang. Cuma itu aja. Orang Indonesia itu nggak suka-suka melawan, nggak suka-suka ribut gitu lah, nggak suka yang hal-hal yang tidak baik. Nah, saya berani jamin karena saya pernah kerja di sana. Percaya deh omongan saya. Sekalian kalian ada yang ngomong kayak yang tadi itulah, harusnya kita beralih ke orang Indonesia kalau kerja di kelapa sawit. Oke menurut kalian yang komentar ini, yang kalian nggak kerja di sana, nggak tahu apa-apa, kalian itu sok tahu, padahal kalian nggak pernah
ngerasain kerjanya kayak gimana. Tapi bos-bos ini yang punya kebun ini, dia tahu orang mana yang mau dia pakai. Makanya dia ngemis-ngemis ke sana, minta ke Indonesia, minta orang Indonesia supaya bisa masuk. Karena apa, tahun kemarin dia pas corona itu orang gak ada yang masuk, orang Indonesia. Sawit kalian di sini semua busuk, busuk total. Gak ada orang yang metik buah. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Gak ada orang-orang ini mau ngandelin, gak bisa. Maunya duit aja tapi nggak mau kerja, di kebun sana tidur. Ya mungkin kalian pernah lihat satu dua orang ini, semua saya sudah berapa kali ngomong, ini orang cuma berapa biji aja yang kerja sebagai pemetik buah. Atau mungkin ada yang komentar kayak tadi itu kan, oh ada orang ini yang kerja sawit di Pahang atau di mana, nah ada yang kerja. Iya kerjanya cuma potong rumput, ini anak kecil aja bisa potong rumput. Kamu aja kalau kerja potong rumput bisa, apalagi sekarang gajinya besar, psiko. Tapi yang jadi tulang punggung dari duit itu orang Indonesia, kami di sini orang Indonesia. Jadi tulang punggung kami yang mati-matian kerja. Kamu tahu nggak? Kalian jangan cuman komentar aja yang nggak baik. Kami di sini yang capek sampai mati, napasnya sampai putus kerja buat gaji orang yang kerjanya kayak brengsek ini. Saya bukan marah atau apa, memang faktanya yang terjadi di lapangan di sana. Kalian itu nggak tahu apa-apa kalau kalian nggak kerja di kelapa sawit. Saya berapa kali ngajarin dia nggak mau. Oh kita ngomongin kotor atau apapun, orang nggak bakalan denger karena dia nggak mau kerja yang berat-berat kayak gitulah. Dia mikir gini, kerja slow aja gaji saya banyak, itu dia yang mikir kayak gitu. Kalau orang Indonesia berpikir kayak gitu, mak siapa yang potongin sawit kalian di sini? Busuk semua. Kalian mengandalkan orang ini. Itu yang ditakutin sama bos-bos kelapa sawit ini. Kalau orang Indonesia berprinsip kayak gitu, wah ngapain saya potong buah, kerja yang buah adalah buah, kerja kusikong, potong rumput, baja, potong kayu, pancah, ini gajinya besar. Ngapain saya potong buah? Kalau orang kami sendiri yang berprinsip kayak gitu, waduh mati bro, sawit kalian akan busuk. Saya berani jamin dia ngomong kayak gini. Susah kalian kalau mau menggantikan posisinya saya, susah banget. Saya udah ngomong di video saya yang kemarin tuh ya, puluhan tahun. Karena orang Indonesia itu ya, selain cinta sama negara kalian itu, kerjanya dengan baik. Mungkin di sini ada yang nonton atau yang punya kebun kelapa sawit, kerjanya orang Indonesia. Kalian tahu sendiri kan, kalian gak capek-capek ngomong, bang potongin saya apa namanya, sawit saya di sana ada 5-6 ekar, berapa jam aja udah habis. Kalian gak capek-capek, baru nganterin makanan udah habis. Kalau nggak ada buah, kalau ada buah mungkin 1 harian. Itu bebas kualitas kerjanya orang Indonesia itu. Makanya kerjaan kalian pengusaha sawit di sini mau cari orang Indonesia. Selain skill kualitas kerjanya yang bagus, tapi dia memuaskan hasil. Kadang saya bingung sama kalian, siapapun yang nonton video saya ini maupun orang Indonesia maupun Malaysia. Kalau kalian apa namanya ya, kalau nggak pernah kerja kelapa sawit, gak usah sok tahu deh. Kalian itu nggak pernah kerja, tapi paling tahu masalah sawit. Dengerin ini omongan saya benar-benar ya. Saya ngomong serius ini bang. Saya nggak ada maksud apapun mau merendahkan orang atau apa negara orang, enggak. Ini apa namanya yang betul-betul terjadi di lapangan. Kemarin aja ya pas sawit-sawit kalian itu di sini ada. Siapa yang mau bantu kalian di sini? Orang Indonesia aja. Percaya deh sama saya. Kelapa sawit kalian di sini yang bisa ngurus orang Indonesia. Saya banyak ditawar sama orang-orang sini. Orang-orang apa namanya ya, yang punya kebun kelapa sawit yang pribadi, mungkin punya 3 ekar 10 ekar, berapa kali nawarin saya,
Saya sering tanya sama dia, di sini pade yang pade kayak di Indonesia aja ya, Paci kan di sini banyak warga asing kayak India, Bangladesh sini kan, yang lain-lain inilah banyak kan. Dia ngomong gini ya begini, kalau masalah sawit saya top jempol, kalau orang Indonesia nomor satu, nggak ada yang bisa gantiin. Kalau sama kalian itu saya nggak capek-capek ngomong, ini jagain kebun ini ya, kamu potong, dirawat dengan baik biar rumput banyak ditebas semua, dipelihara sampai baik mungkin. Makanya yang bos-bos sini itu ya, yang punya kebun kelapa sawit itu, dia nggak perhitungan masalah duit, masalah makan atau apa, karena dia puas hati, senang hati, udah dilayani dengan baik dalam pekerja, apalagi dia bisa menghormati pekerja gitu, nggak capek-capek ngomong. Beneran deh, ini kata saya ini ya, saya nggak bohong sama sekali, ini memang fakta yang terjadi bang. Saya nggak ada niat yang lain-lain. Wah kamu ini sombong banget atau apa, belagak banget. Waduh, dalam hati saya begini ya, saya cuma ngasih tahu kalian aja, mungkin kalian punya rasa gak suka sama kami warga Indonesia. Oke, it's okay itu, apa namanya ya, eh, apa namanya ya, apa saya sudah ngomong itu dibanding kalian atau perusahaan-perusahaan di sini mungkin, karena orang Indonesia itu kadang suka melawan, itu wajar lah, yang namanya pekerja kalau nggak puas dengan gaji kalian dilawan. Kita ini sama-sama manusia, pada prinsip saya lah, orang Indonesia. Kenapa? Saya sudah capek-capek kerja di kebun kalian, kalau nggak mau bayar, jangan main-main. Kita sama-sama makan nasi, itu prinsipnya orang Indonesia, makanya ngelawan semua kalau kerja di sawit. Saya udah bebek hati ngerawatin kebun kalian, potong sawit kalian. Uang berapa ribu kalian dapat dalam satu hari. Tenaga saya sudah habis. Ini saya dulu ya, saya ingat dulu saya ngomong sama bos saya dulu ya. Bos makan di tangan saya ini. Saya ngomong gitu dulu sama bos saya. Betul. Saya ngomong gitu sama bos saya. Kenapa Hakim? Dia ngomong gitu sama saya. Bos makan dekat tangan saya ini. Kalau tangan saya ini sakit, bos nggak bisa makan. Saya ngomong gitu sama dia. Dia diam. Coba orang lain, selain orang Indonesia ngomong gitu. Selain bosnya gini ngomong gitu. Tawa. Tapi kalau orang Indonesia ngomong kayak gitu, nggak berani dia. Saya berani jamin deh. Saya berani taruhkan. Terus saya bohong, ini saya ngomong. Makanya jangan heran ya kalau orang-orang kerja sawit itu kadang kurus, matanya masuk, hitam atau apalah. Itu karena faktor kerja, panas-panasan di sana. Emang kalian orang sini mau kerja ke sawit? Saya berani jamin deh kalian nggak mau. Mungkin ada yang komentar itu ya, kemarin saya punya 3 hektar kebun, saya potong sendiri. Aduh, bang, itu mungkin apa? Butuh beberapa orang di sini yang potong kebunnya sendiri. 1 hektar pun di sini buruh orang Indonesia. Bukannya saya mau apa namanya ya, mau ngomong begitulah. Memang fakta. Kalian itu nggak bisa terlepas dari kebergantungan pekerja Indonesia. Dikit-dikit kalian panggil orang Indonesia. Masalah ini kalian panggil orang Indonesia kerja. Makanya kalau orang yang punya kebun itu ya dia tahu betul lah. Saya mungkin dia kalau nonton video saya nih ya, halo semuanya yang pengusaha-pengusaha sawit, tuki-tuki sawit di sini. Kalau dia nonton mungkin ini dia mau komentarnya yang baik. Oh betul bang, saya akui. Apalah nggak tahu lah. Karena pribadi seseorang itu kan beda-beda. Ada yang komentar lah kan, oh ini badannya ini besar, orang negara ini badannya besar tapi belum mampu kerja berat. Ya memang lah. Kalau pribadi saya sendiri ya yang kerja di sawit ini, badan itu nggak jadi ukuran. Badan kalian itu mau sebesar pintu pun nggak jadi ukuran. Percaya deh sama omongan saya, ini potong leher saya kalau saya bohong. Saya ini bekerja sawit, percaya omongan saya ini. Badan itu nggak jadi ukuran. Yang lebih kuat motong sawit itu orang-orang kurus.
percaya omongan saya ini. Orang-orang kurus saja yang bisa, yang jago motong sawit. Lagi orang-orang ini mungkin ada yang baru berapa. Saya mau ngasih tahu kalian biar kalian itu paham. Kerja sawit itu kayak gimana? Capeknya banyak, minta ampun capek. Sampai kita nangis di dalam kebun. Kalau kerja sawit itu nggak main-main. Kadang saya kalau di kebun itu capek, waduh minta ampun. Saya pernah ngomong sama bos saya, kalau bos nggak suka atau apa kesalahan saya, tolong jangan arahnya ke bisik di dalam kebun saat saya kerja. Nanti kalau terjadi hal-hal yang enggak yang saya bos minta itu jangan salahkan saya. Makanya aturan itu diubah. Majikan nggak boleh komen dalam kebun, bising dalam kebun. Karena orang kerja itu sawit itu di kebun itu capeknya minta ampun. Udah manusia itu udah nggak dilihat seperti manusia lagi. Capeknya. Silakan kalian komentar aja ya kalau pendapat kalian apa tentang video saya yang sekarang ini. Silakan komen aja. No problem, nggak masalah. Saya terima komentar kalian, mau komentar apapun nggak masalah. Saya berusaha menjawabnya dengan baik secara pengalaman saya. Oke, terima kasih ya. Saya mau tidur juga ini, saya capek banget bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun. Saya cinta negara kalian. Salam orang Indonesia, TKI Malaysia, TKI Indonesia. Semoga kalian semua sehat selalu dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.